Selamat pagi Pak, saya Deogratias Immanuel akan menjelaskan tugas UAS tentang database yang saya buat dan saya sudah kumpul. Oke, yang pertama di indeks PHP, di sini ada pertama yang saya jelaskan pertama dua ini, yaitu requirements app unit. Ini fungsinya untuk memanggil semua file yang kita butuhkan pada folder file init php yang berada di folder app sama publik yang kita sudah bikin ini. Saya sudah bikin init dan indeksnya, jadi ini menghubungkan ke init php. Terus kita ke file init. Nah, di sini juga memanggil semua file-file yang ada dalam app, jadi di semua core, config, database, ini semua init memanggil supaya dihubung ke indeks PHP. Jadi indeks ini ya pembaca dari semua halaman-halaman yang saya sudah buat di sini. Oke, sekarang kita ke app PHP. App PHP yang kita sudah buat di core ini berfungsi untuk membuat sistem routing di URL, membersihkan URL atau sebutannya dengan pretty URL, memanggil controller sesuai dengan URL yang kita jalankan. Dan di situ kita bisa set control home, method defaultnya index. Jadi di sini fungsinya itu yang saya sudah sebutkan tadi di app PHP. Sekarang kita ke controller PHP, masih di dalam core. Jadi fungsinya ini sebagai penghubung antar controller ke Fuse dengan mengirimkan data yang ingin ditampilkan jika ada. Sebagai penghubung juga ke model untuk proses data MySQL sesuai permintaan masing-masing controller, atau misalnya data kategori meminta untuk ditampilkan records-nya, maka kategori controller meminta request ke kelas controller method model, lalu dari method model mengarahkan ke masing-masing model. Oke, ini sudah di controller PHP. Sekarang di sini kita ke template-nya. Template ini. Jadi template di sini fungsinya sebagai halaman penampil, jadi views. Jadi semuanya ini semua berada dalam views. Jadi views ini sebagai penampil semua halaman-halaman ini dengan coding-codingan kayak footer, header, sidebar. Ini sudah template-nya sudah dibikin dari admin LTI-nya sendiri, kita memisahkan dan mengkopinya. Jadi di sini ada footer sesuai codingannya, ini sesuai dengan apa yang digambar ini, codingannya seperti begini. Index ini semuanya. Oke, tadi sudah di template PHP, sekarang kita ke controller home. Oke, controller home ini fungsinya sebagai penghubung. Jadi home ini dia mengontrol, jadi dia kontrol semua tag-tag, sintaks yang sini, ini dia pakai controller. Jadi home ini dia menghubungkan, dia sebagai penghubung yang seperti sudah dijelaskan di controller PHP yang di sini. Jadi ini dengan ini berhubungan. Oke, sekarang kita ke langkah untuk membuat kurs kategori. Sekarang kita ke config PHP. Config PHP ini sebagai dasar. Jadi kita buat user base default URL
defaultnya. Ini di sini, ini kita buat dasarnya. Jadi kita kalau mencari di sini di halaman ini, nah itu defaultnya di sini. Dan juga localhost yang nama seperti dot dan database-nya, data permintaan yang sudah kita buat di exam. Jadi seperti ini config PHP. Dan kita lanjutkan ke core database PHP. Nah, database PHP ini sini fungsinya sebagai kita buat coding untuk menghubungkan database. Jadi jika ada kesalahan ini, pasti database ini yang menjadi tanggung jawab dari semua database hubungannya seperti public function ini semua. Jadi dia fungsinya seperti itu. Folder-folder semua menghubungkan, ada int, boolean, tipe-tipe data yang ada di database semua itu terhubung di sini di database PHP. Habis itu kita ke indeks kategori di app folder app controllers. Di kategori PHP ini adalah menghubungkan fungsi-fungsi di kategori. Jadi kita buat database kategori sama data permintaan, dan data kategori inilah di sini jadi di sini database yang saya buat ini penghubung semua kategori. Sabar ya. Oke, inilah data kategori yang dia punya pengontrol. Jadi views-nya ini di sini. Di views-nya ini. Nah, inilah kategorinya. Ada create, yaitu ini untuk menambahkan data. Halamannya ini edit, index. Jadi fungsi controllernya itu ada di sini kategori. Jadi seperti menambah data, mengupdate data. Contohnya saya menambah kategori. Contohnya kategori busana. Nah, ini adalah penambahan data. Jadi ini halamannya ini yang tadi fuse untuk menambahkan data itu tadi ada di sini. Ini semua. Terus jika kita mau edit, ini halamannya. Ini untuk pengeditan data. Jadi ini. Jadi kalau kita edit, hasilnya seperti ini yang tadi kita bikin editnya. Edit desainnya. Nah, ini berhasil diupdate karena ada di sini editnya. Ini halamannya, yang mengontrolnya itu di sini. Nah, dan kategori modilnya, dan ini semua ada tambah, ini semua fungsinya. Jadi ini di kategori, yang ini sebagai dasarnya. Ini ada nanti kita jelaskan, dan ini dasarnya. Dasar untuk penampilan, dan ini untuk menambah, untuk menyimpan kategori yang sudah ditambah atau diedit. Jadi kita simpan perubahannya. Dan ini untuk mengedit jika kita mau edit datanya seperti yang tadi, dan ini update. Dan juga ada cari kategori dan hapus kategori. Ini juga berhubung ke semua kategori model. Jadi ini modelnya. Jadi ini sebagai konsep MVC, model, waves, dan controller. Model sebagai pembuatnya, control sebagai jembatan, dan waves sebagai outputnya, penghasilnya. Jadi ini juga sama seperti yang di
kategori yang ada di controller. Nah, seperti begini. Coba kita lihat hasilnya, bisa dicari. Coba kita cari Nusantara. Nah, ini seperti begini, ini namanya cari sesuai sintaks yang kita sudah buat di kategori indeks, kategori PHP, kategori model maksudnya. Jadi itu fungsinya. Oke, sekarang kita ke flasher. Flasher ini adalah alatnya. Jadi sebagai pesan-pesan untuk apa? Ya memakai flasher PHP ini fungsinya di situ. Jadi kita kasih masuk di controller di kategori PHP. Nah, ini flasher-flashernya ini yang sebagai penanda jika data yang berhasil jadi atau tidak jadi itu memakai flasher. Contohnya kita menghapus designer. Nah, ini adalah contoh flashernya. Jadi dia sebagai alat. Nah, ini adalah contoh flasher. Jadi fungsi flasher ya ini. Dia sebagai pemberitahu, sebagai warning atau memberitahu kalau data kita berhasil dihapus, dibaca, dicari semua dia yang memberitahukan. Jadi codingannya semua dicampur ke kategori PHP, kategori model. Jadi fungsinya seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita membuat database permintaan. Kita membuat tadi kita sudah buat kategori, sekarang kita buat permintaannya. Kita sudah setting config database, dan kalau kita buat permintaan kita tidak perlu melakukannya, kita cuma buat controller permintaan, modelnya dan view-nya saja seperti ini. Nah, ini adalah sama seperti yang tadi kategori, cuman ini untuk data permintaan. Hampir sama, ada tambah, simpan, edit, update, set. Ini sesuai dengan database yang saya bikin di Exam. Ini permintaan, sama ada permintaan modelnya. Nah, ini juga sama ada tambah, permintaan, get, permintaan, update. Ini semua sesuai database yang saya bikin di Exam. Jadi seperti ini, delete. Jadi ini views-nya juga ada, ini create, ada edit, ada index, ada PHP, dan ini fungsinya juga sama seperti kategori yang tadi. Ini hasilnya seperti begini. Oke, ini adalah data permintaannya. Ini hasilnya yang sama seperti ini. Ini kita bisa menambahkan datanya. Mencari datanya. Coba kita menambah kependudukannya dulu. Sabar ya.
Itu sama seperti ini tadi, karena jaringan saya nge-lag, jadi ini juga kita bisa edit. Nah, inilah detailnya. Detail ini view, jadi ini permintaannya, karena tadi jaringannya sudah jadi. Ini karena kesalahan jaringan, jadi kita bisa edit. Kita bisa edit sesuai datanya, sesuai ini, sama seperti data kategori tadi. Oke, itu tadi sama seperti kategori sama permintaan. Sekarang kita buat laporannya. Laporan ini adalah view-nya, laporan permintaan atau laporan kependudukan sesuai data yang saya buat. Pada laporan permintaan ini saya bagi dua juga. Bisa diekspor ke PDF melalui print Nitro dengan print PDF. Ini sama saja, kita buat folder app, init, dan copy file CSS-nya. Jadi kita buat publik, indeksnya itu ada di sini. Nah, disinilah views-nya. Di sini berhubungan dengan views dari laporannya. Jadi di sini. Jadi ini views dari laporannya sesuai codingannya. Oke, ini ada error, mungkin jaringan saya yang kurang ini, tapi sebelumnya yang saya bikin itu memang jadi datanya, karena ini laptop saja yang ini ada hang-hang sedikit, jadi tapi pasti mungkin dicoba di laptop lain pasti jadi. Oke, di sini sekarang kita lompat ke login atau user. Di sini sama seperti CRUD-nya yang kita bikin di kategori atau permintaan, sama, jadi ada perbedaan. Di sini kita mencari user. Ini login, indeks kita sudah bikin semua ini. Jadi usernya kita sudah bikin. Ini login yang pada saat kita pertama kali mau masuk. Jadi sesuai about me, datanya itu semua sesuai login. Jadi hasilnya itu ada di database. Ini fungsinya juga sama untuk mencari data-data user. Ini codingannya kita sudah bikin. Nah, semua
hampir sama dengan kita buat CRUD dari kategori sama database permintaannya. Jadi ini login modelnya. Nah, ini jadi hampir sama. Dan ini juga ada logout-nya. CSS. Dan ini skill-nya ini dalam bentuk skill yang kita buat data di SAM. Jadi saya sudah buat datanya ini sesuai dengan apa yang dibuat di exam. Jadi ini tinggal kita paste di SAM, pasti database-nya muncul sesuai dengan yang saya bikin di indeksnya. Dari permintaan, app, publik, semua ini sesuai database yang saya sudah bikin. Jadi ini about index ini. Nah, ini yang tentang. Nah, ini adalah about me-nya. Jadi ini tentang about me-nya itu semua di sini. Dan ini config logout-nya itu kita melogout semua kita logout dari halaman ini. Jadi sama seperti login, permintaan CRUD-nya semua hampir sama, cuman ada perbedaan sedikit sesuai dengan data yang sesuai di materi PHP yang sudah dibagikan. Kita ke logout. Nah, ini usernya hasilnya seperti ini, dan admin sudah disandinya sesuai yang codingan di login. Ini semua. Nah, ini semua admin, ini semua sudah ada, sudah dibuat sandinya. Jadi sudah sesuai dengan CSS-nya. Codingan indeksnya semua sudah sesuai. Jadi yang tadi sudah di coding di dalam login hasilnya seperti ini. Dan jika kita di sign in, jadi seperti itu. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang maksimal, mungkin ada gangguan suara atau apapun. Semoga sarannya yang diberikan semoga saya bisa lebih baik untuk mempelajari semua yang ada di dalam ini. Terima kasih.